Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y di channel Dongeng Politik ini. Sebelumnya, biasa gua di pinggir jalan ya, jadi sorry nih kalau suaranya ada suara kendaraan gitu kan. Sambil ngopi, kita ngomongin masalah politik lagi bro, gitu. Gua akhir-akhir ini sepertinya isu-isu politik kita itu masih diisi oleh masalah radikalisme, ya kan? Radikalisme yang ya kita sebut aja gitu kan, yang sedang trending gitu kan di berita, di sosial media gitu, masih hal yang sama gitu. Tapi gua justru tertarik masalah pengetahuan kita tentang politik gitu. Jadi pengertian kita tentang politik itu apa gitu kan. Karena gue banyak melihat di komentar-komentar gue itu gitu kan, yang berkomentar di channel gue gitu kan. Ada beberapa komentar yang dia sebut begini nih. Udahlah lu jangan ngomongin masalah politik lah gitu kan. Dia bilang katanya, gua jangan ngomongin masalah politik gitu kan, mending nyari duit yang bener. Kalau lu tukang ojek yang bener gitu. Nah jadi gua lihat gitu kan, coba lu lihat gitu kan, ternyata ada kesalahpahaman masyarakat kita tentang arti kata politik itu sendiri gitu. Sekarang gua coba terangin ya, sesuai apa yang gua tahu gitu kan, sesuai apa yang gua pernah baca gitu kan. Jadi politik itu, iya kan, politik itu bukan apa yang ada di di DPR misalnya, di parlemen gitu kan, orang berdebat di situ, iya kan, atau di ILC orang berdebat di situ. Politik itu bukan hanya selamanya di situ gitu. Politik itu kata dasarnya adalah siasat, mensiasati gitu kan. Artinya kita mensiasati gitu kan segala sesuatu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Itu politik namanya gitu. Cuman orang dia emang nggak paham gitu kan, politik itu apa kan gitu. Nah jadi itu soalnya gitu kan. Nah padahal manusia itu hakikatnya adalah berpolitik gitu. Itu udah pasti, manusia hakikatnya berpolitik. Kenapa? Karena manusia punya cita-cita, punya impian gitu kan, punya tujuan dalam hidup. Itu politik. Kenapa? Karena untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai mimpi itu, kita harus bersiasat. Iya kan? Kita bersiasat bagaimana caranya kita menuju ke sana gitu kan, ke tujuan itu, ke mimpi itu gitu kan, meraih cita-cita. Itu kita perlu siasat dan mensiasati gitu kan. Misalkan gua mau ngojek nih gitu kan. Nah dari rumah gua mensiasati tuh, oh jam berapa kira-kira gua turun nih ke pangkalan ojek gua, agar supaya nanti pas di pos antrian gua paling dulu gitu kan. Jadi di dalam antrian perojekan gua paling dulu. Nah itu berpolitik namanya gitu. Nah sialnya sekarang kecurigaan gua adalah yang berkomentar di dalam, ya sebut aja konten politik, itu adalah para milenial yang biasa dia berkecimpung di dalam dunia game, iya kan. Lalu dia coba-coba gitu kan, ada konten politik, dia lihat, dia berkomentar di situ gitu kan. Gue pernah lihat dulu di di salah satu YouTuber game Indonesia terkenal. Gue di situ cuman ngelihat komentarnya doang. Jadi lu bayangin ya, segitu panjang itu komentar, itu isinya cuma caci maki. Di dalam komentar game YouTuber game itu gitu kan, caci maki segala anjing babi gitu kan. Itu di situ ada semua tuh disebutin di komentar itu ya. Nah jadi gue khawatir gitu kan, yang berkomentar di konten-konten politik adalah para milenial, iya kan, yang sebetulnya kesehariannya habis atau dihabiskan
itu melihat konten-konten game, sehingga dia ada kekeliruan dalam pemahaman apa arti kata politik di dalam kehidupan manusia gitu. Jadi lu coba lu lihat ya, kalau di youtuber gaming di Indonesia ini kan, itu kalau kita lihat komentarnya itu isinya caci maki semua itu kan, ya kata-kata seperti itulah, ya kan, anjing, babi, segala setan, iblis, monyet disebut-sebutin. Nah lalu pindahlah dia dari konten yang isinya seperti itu, pindahlah dia ke konten politik. Akhirnya dia berkomentar di situ itu sama gitu. Karena emang tidak dibiasakan hidupnya untuk mengerti gitu kan, apa itu debat, apa itu argumentasi gitu kan, apa itu namanya ya kita sebut aja gitu kan, dialog, diskusi gitu. Nah akhirnya para milenial kita pikirannya mendem di situ. Kalau gue bilang mendem ya, karena mendem itu artinya tertancap, sudah susah dicabut gitu kan, mendem di situ dia. Karena gue sering gitu ya melihat komentar gitu kan, itu isinya sama gitu. Jadi coba sekarang kita ya rubah lah gitu kan cara pandang kita, cara pengetahuan kita gitu. Gue juga main game gitu. Sebagai anak muda gue sama main game gitu kan. Cuman dalam lingkup hanya sebatas hiburan sih kalau gue gitu kan. Nggak di situ gitu. Karena gue emang lebih suka diskusi gitu kan. Gue lebih suka interaksi gitu. Gue lebih suka dialog langsung gitu. Jadi itu sebenarnya gitu ya. Jadi gimana caranya kita memikirkan apa yang tidak dipikirkan gitu kan. Sekarang orang misalkan ke YouTube itu gitu kan, selain dia nyari hiburan juga pengen mendapatkan edukasi kan di YouTube itu kan. Ya mungkin konten gue emang konten begini sih gitu kan, karena gue bikin YouTube itu awalnya gue bikin YouTube bukan nyari duit, karena gue emang nggak pernah tahu kalau YouTuber itu dibayar gitu atau dapat duit, gue nggak pernah tahu. Gue cuman dia pengen berekspresi gitu aja gitu tentang politik gitu kan, bagaimana cara mengkritik pemerintah yang baik, udah itu aja. Jadi itu aja bro yang gue ingin gue sampaikan ya gitu kan. Mungkin ini nggak ada edukasinya, tapi gue cuman pengen ya bukan berkeluh kesah sih sebenarnya, bukan gitu, tapi terkadang kita memang harus melihat gitu kan dari apa-apa yang sedang terjadi gitu kan saat ini kan, mulai dari ya tadi isu radikalisme gitu kan, terus kemarin juga ada katanya rekayasa dari kasus Novel Baswedan. Ya gue tetap kita sama-sama berharap mudah-mudahan pemerintah ke depan itu jauh lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Oke bro, doh.